Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 15 yang berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan manusia tidak lepas dari interaksi sosial. Setiap orang pasti mempunyai teman dekat atau yang biasa disebut sahabat. Sahabat adalah orang terdekat dalam kehidupan kita. Mereka senantiasa menghibur, mendengarkan, menemani, bahkan rela mengorbankan hidupnya demi menolong kita. Ada kata bijak mengatakan, manusia lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman, namun yang paling lemah adalah orang yang memiliki teman tetapi menyia-nyiakannya. Persahabatan menjadi bagian penting dalam hidup. Sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Bersahabat meringankan beban, karena dalam persahabatan sejati tidak ada perhitungan. Sahabat sejati selalu memperhatikan dan selalu memberi semangat. Sahabat tidak menyakiti, meski dia datang dengan teguran. Sebaliknya, yang bukan sahabat datang merusak, meski dia datang berbahasa manis. Dengan persahabatan, manusia dapat belajar, menghindari hal-hal yang tidak disetujui, dan dapat mencari apa yang disepakati. Dengan berbagi kesedihan bersama sahabat, maka kesedihan akan berkurang. Dengan berbagi kegembiraan bersama sahabat, maka kegembiraan semakin terasa nikmat. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita memperoleh hak istimewa untuk bisa memiliki seorang sahabat yang dekat dengan kita. Dari ayat pembacaan kita, Yesus telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, karena kita sendiri tidak memilih sembarang orang untuk menjadi sahabat kita. Apa yang bisa kita peroleh melalui persahabatan dengan Yesus? Apakah arti dari persahabatan ini? Yang pertama ialah kasih. Dalam kitab Amsal pasal 17, ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kasih Yesus senantiasa tercurah bagi kita, entah kita dalam kondisi apapun, karena Dia tetap setia. Yesus sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, karena Dia telah melalui penderitaan di muka bumi ini dan menanggung setiap dosa pelanggaran umat manusia.
Yesus senantiasa ada bagi kita, walaupun seakan-akan Dia terasa jauh. Dia selalu ada di dalam hati kita, dan Dia selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan doa kita. Kapan saja kita mau mencurahkan isi hati, Dia selalu siap menanti kita. Yang kedua ialah pengorbanan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Pengorbanan Yesus tidak dapat diragukan lagi. Kasih-Nya yang begitu besar telah terbukti dengan kematian-Nya di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan nyawanya demi menebus setiap dosa umat manusia. Karya penebusan ini menghapuskan setiap dosa kita yang diakui di hadapan-Nya. Darah-Nya menyucikan dan melayakkan kita untuk dapat datang ke hadirat-Nya dengan penuh keberanian. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 mengatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Yang ketiga ialah kedekatan. Dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 4 bagian B mengatakan, "Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara." Ketika Ayub mengalami suatu penderitaan, semua keluarga dan kerabatnya pergi meninggalkan dia dan bahkan melupakan dia. Dapat kita baca dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 14 yang mengatakan, "Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan Ayub. Dia adalah Bapa di sorga." Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 mengatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau." Tuhan adalah sahabat setia yang begitu dekat dengan kita, sehingga tidak akan pernah melupakan umat-Nya. Yang keempat ialah keterbukaan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15 bagian B mengatakan, "Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Persahabatan erat sekali dengan kepercayaan. Tidak ada cerita yang dirahasiakan bagi seorang sahabat. Demikian juga Yesus akan mengungkapkan segala rahasia surgawi kepada kita umat-Nya. Hikmat-hikmat luar biasa akan dicurahkan bagi kita ketika kita membina persahabatan dengan Yesus. Dia akan menuntun kita dan menunjukkan jalan-Nya yang terang bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan problema kita. Yang kelima ialah kepercayaan. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23 mengatakan, "Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Persahabatan mengandung ikatan kepercayaan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi sahabat-Nya dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kepercayaan akan membawa kepada pemberian tanggung jawab yang lebih besar. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan suatu janji yang luar biasa kepada Abraham, dan janji itu telah ditepati. Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam suka maupun duka. Dia tetap setia menemani kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan malam hari ini, kita diingatkan tentang betapa istimewanya posisi kita sebagai umat yang telah diangkat oleh Yesus, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat-Nya. Ini bukan hanya sebuah istilah, tetapi sebuah hubungan yang mendalam, penuh kasih, pengorbanan,
kedekatan, keterbukaan, dan kepercayaan. Dunia ini penuh dengan hubungan yang dangkal dan mudah retak. Namun dalam Yesus, kita memiliki sahabat sejati yang tidak berubah oleh keadaan, waktu, atau situasi hidup. Yesus bukan hanya ada saat kita berhasil dan bersuka cita, tetapi juga hadir di saat kita gagal, jatuh, tersesat, dan terluka. Dia adalah sahabat yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti. Bukan hanya memberi nasihat, tetapi juga menanggung beban kita bersama-sama. Dalam kasih-Nya, kita menemukan penghiburan yang sejati. Dalam pengorbanannya, kita memperoleh keselamatan dan harapan. Dalam kedekatannya, kita merasa tidak pernah sendirian. Dalam keterbukaannya, kita menerima hikmat dan kebenaran yang membimbing hidup. Dan dalam kepercayaannya, kita menerima tugas dan tanggung jawab mulia untuk menjadi terang dan garam dunia. Persahabatan dengan Yesus bukanlah hubungan satu arah, melainkan sebuah panggilan untuk membalas kasih-Nya dengan ketaatan, pengabdian, dan kerinduan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita pelihara hubungan ini dengan hati yang terbuka, dengan kesetiaan, dan dengan hidup yang senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan kekecewaan, Yesus adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah berpaling dari hidup kita. Dia adalah sahabat sejati yang selalu hadir, bahkan lebih dekat dari saudara kandung kita sendiri. Jika kita memiliki Yesus sebagai sahabat, kita memiliki segala yang kita butuhkan dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, sebab hanya dalam persahabatan dengan Yesuslah kita menemukan makna sejati sebuah kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sobat yang setia dalam kehidupan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi sahabat-Mu, sahabat yang Engkau kasihi. Engkau korbankan nyawa-Mu demi keselamatan kami, dan Engkau percaya untuk menerima rahasia kerajaan sorga kepada kami. Biarlah hidup kami senantiasa setia dalam persahabatan ini, menjadikan Engkau satu-satunya tempat kami bersandar, bercerita, berharap, dan taat. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, dan hidup sebagai sahabat yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.